Kita lihat jenis tikungan yang ketiga. Tadi yang pertama datar dan kasar. Rumusnya mu S V kuadrat per R R. Kemudian miring licin. Ya, miring licin. Apa rumusnya? Tangen alfa V kuadrat per R dikali dengan gravitasi. Sekarang bagaimana miring dan kasar? Seakan-akan ini dijumlahkan saja. Ya, miring ada sudut tangen alfa, kasar punya mu S dibagi dengan 1 dikurang tangen alfa dikali mu S, nilainya V kuadrat per R. Ya. Mohon maaf kita nggak usah buktikan persamaan ini karena relatif panjang. Ya. Nanti satu saat, insya Allah kalau kita ketemu tatap muka atau di kesempatan yang lain, nanti Bapak akan jelaskan dari mana rumus tersebut datangnya. Ya, tapi seakan-akan sederhananya begitu. Jumlahkan aja jalan miring dan kasar, bentuk persamaannya seperti ini. Ya, itu rancang bangun jalan raya yang ketiga. Ya, kita ulang ya. Yang pertama datar dan kasar, mu S V kuadrat per RG. Yang kedua miring dan licin, tangen alfa V kuadrat per RG. Kemudian yang ketiga apa? Miring dan kasar, tangen alfa ditambah mu S dibagi 1 dikurang tangen alfa mu S V kuadrat dibagi RG. RG Rocky Group ya. Oke, inilah rancang bangun tikungan di jalan raya. Itu kalau kalian kerjaan sampingnya selain dokter besok ya adalah seorang insinyur perancang jalan raya. Nah sekarang ini aplikasi, siapa tahu besok selain jadi dokter kerjaan sampingnya pemain sirkus. Ya, nah kita lihat nih. Rotasi benda pada dinding bagian dalam sebuah silinder atau tong setan istilahnya. Ada tong. Nanti seorang pesulap naik sepeda motor di dalamnya. Kok bisa dia naik sepeda motor di dalam tong vertikal? Sepeda motornya nggak jatuh, ya. Nah, di sini ada konsep fisika untuk menjelaskannya. Mari kita lihat sama-sama. Bayangkan ini sebuah sepeda motor yang akan bergerak mengelilingi silinder. Agar tidak jatuh, berapa kecepatan si sepeda motor? Kita lihat. Pertama menganalisanya, ini sepeda motor punya massa, berarti ada gaya berat arahnya ke bawah. 1, 2. Akibat gaya berat ke bawah, nanti sepeda motornya akan jatuh ke bawah. Nah, supaya jangan jatuh, dirancanglah ini dindingnya kasar sehingga ada gaya gesekan untuk menahan agar sepeda motor tidak jatuh. Jadi logikanya, karena gaya berat menarik ke bawah, dindingnya kasar ada gaya gesekan. Gaya gesekan ini kita perlukan untuk menahan supaya sepeda motor enggak jatuh. Berarti W menarik jatuh ke bawah, tentu gaya gesekannya menahan ke atas. Itu gaya yang kedua. Sedangkan gaya yang ketiga, dinding dari tong atau silinder akan memberikan gaya normal yang tegak lurus terhadap dinding tersebut. Ya, jadi lebih kurang gaya yang kita gambarkan ada 3. Bapak ulang ya. Pertama, sepeda motor punya massa, ada gaya berat yang menarik ke bawah. Yang kedua, untuk mengimbangi supaya sepeda motor ini tidak jatuh ke bawah, dindingnya kasar, timbul gaya gesekan, arahnya ke atas. Lalu dinding dari silinder memberikan gaya tegak lurus yang akrab dengan kita. Gaya tegak lurus itu adalah gaya normal. Nah sekarang kita analisis gaya-gaya tersebut. Langkah pertama, perhatikan gaya normal. Gaya normal arahnya menuju ke pusat. Ingat, gaya yang menuju ke pusat namanya gaya apa?
gaya sentripetal. Maka normal sebagai gaya sentripetal rumusnya adalah N dikali A, dalam hal ini A-nya sentripetal. Itu yang pertama. Yang kedua, agar sepeda motor ini tidak jatuh, artinya gimana? Gaya yang menarik ke bawah nilainya sama dengan gaya yang menahan ke atas. Jadi supaya jangan jatuh, gaya berat nilainya sama dengan gaya gesekan. Nah sekarang coba kita ganti. Gaya beratnya massa dikali gravitasi, sementara gaya gesekannya koefisien gesekan dikali G normal. Dalam hal ini karena sepeda motornya tidak jatuh, dianggaplah sepeda motornya diam, maka koefisien gesekannya gunakan koefisien gesekan statis. Oke, sekarang gaya normalnya gantilah dari persamaan pertama. Nah maka dalam hal ini gaya normalnya adalah gaya sentripetal yang tadi nilainya M dikali AS, ya. Maka kalau ini kita sederhanakan, normalnya kita ganti M kali AS yang dari persamaan pertama, maka ini mu-nya mu sentripetal, mu-nya mu statis, N-nya ganti dari persamaan pertama M kali AS, ya. N-nya kita substitusi ke bawah, ya. Sehingga kalau ini diselesaikan, kiri ada M, kanan ada M, M-nya kita bagi, ya. Maka tinggal di sini gravitasi sama dengan mu S. Nah, sekarang AS-nya kita ganti V kuadrat per R. Gitu ya. Nah, sehingga seandainya kita mau cari kecepatan, kita akan dapat kecepatan kuadrat, kita kali silang ya. R dikali gravitasi dibagi dengan koefisien gesekan statis. Atau kalau ini kita akadkan, kita akan dapat V itu adalah akar dari R dikali gravitasi dibagi dengan koefisien gesekan statis. Dalam hal ini R-nya jari-jari dari silinder, G gravitasi, mu adalah koefisien gesekan statis antara dinding dengan sepeda motor. Inilah penerapan gaya sentripetal terhadap fenomena yang dilakukan sebuah pesulap di dalam suatu sirkus di mana sepeda motor bisa jalan-jalan di dalam sebuah silinder.